Kita bersukacita pagi hari ini, amin. Kita berharap teman-teman kita yang di rumah juga dapat menikmati persekutuan mereka bersama dengan Tuhan Yesus saat hari ini. Mari kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, ya Tuhan. Kami boleh berterima kasih sebab Engkau sungguh Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik atas seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Dan setiap kami menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, ya Tuhan. Pada hentinya kami hendak bersyukur di hadapan-Mu. Pada hentinya kami hendak menaikkan ucapan syukur kami bagi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Mari mengalir pagi hari ini dengan kuasa kudus-Mu, ya Tuhan. Menjamah setiap kami, Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati persekutuan kami pagi hari ini bersama dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Kami mau datang dan menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau masuk dalam ruang maha kudus-Nya Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Dia dengan roh dan kebenaran. Kita boleh satu pujian, kita mau datang ke tangan-Mu, datang ke hadirat-Mu. Oh
penyembahan kami, bahwa kami menikmati keintiman bersama dengan pribadi-Mu saat ini, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tetap memberkati saudara-saudara seiman kami yang belum hadir bersama dengan kami di tempat ini. Kami memberkati mereka agar mereka dapat tetap menikmati persekutuan mereka yang manis dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Ada sukacita saudara yang terkasih. Amin. Rasanya sesuatu yang baru ya. Boleh berkumpul sesudah sekian lama itu sesuatu yang baru. Amin. Semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau katakan pagi hari ini, kita mau angkat pujian kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah kita dengar oleh telinga, bahkan kita di dalam hidup
sampai detik ini, itu kata Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pembelian gedung ibadah kita di tempat ini. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Junet boleh membawa doa persembahan kita saat pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Hari-hari boleh kami lewati bersama-sama dengan Kau, dan kami adalah orang-orang yang berbahagia, bahkan lebih dari kemenang Tuhan. Terima kasih. Bila setiap ibadah kami, bila semua kami persembahkan untuk hormat bagi nama-Mu Tuhan. Banyak pelanggaran dan kesalahan yang kami perbuat, tapi hari ini adalah kami adalah anak-anak yang semakin hari bersukacita Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biar itu menjadi rupa yang berkenan di hadapan-Mu. Segala kemuliaan hormat sampai selama-lamanya hanya untuk satu nama, dalam nama Yesus Kristus. Kami anak-anak siap untuk memberikan persembahan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, persembahan boleh dijalankan. Mari kita berikan yang terbaik untuk kepada Tuhan. Ku
diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, menyembahmu, memuji-mujimu ya Tuhan. Bahkan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami, hikmat yang dari Tuhan turun bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami. Bahkan mereka juga yang Tuhan ada di rumah, mereka juga Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Yang lemah iman mereka, Tuhan kuatkan mereka kembali. Dalam ketakutan mereka, yang Tuhan berikan keberanian bagi mereka mempercayai Engkau dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Berikan mereka kekuatan iman kembali. Bangunkan iman mereka, biar roh mereka terus berkobar-kobar dalam Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami. Kami mau Tuhan, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, tidak membuat redup api kami ya Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, terus melekat dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Pedangkah, aniayakah, COVID-19 inikah? Dan itu tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Kristus, dan tidak akan menjauhkan kami dari kasih Kristus. Namun kami akan tetap melekat dengan Engkau Tuhan. Roh kami terus berkobar-kobar di dalam-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Wow, ada sukacita? Masih antusias? Coba katakan kiri kanan walaupun dari jauh, engkau orang yang spesial di hadapan Tuhan. Wow, yang beri senyum yang terbaik. Karena memang hari-hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kondisi COVID-19 ini, saya perhatikan saudaraku, hanya ada dua kemungkinan saudara. Maksudnya kemungkinan di dalam Tuhan. Ya, yang pertama dia semakin berkobar-kobar akan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena semakin banyak waktunya stay at home, itu semakin dia banyak waktunya bersama dengan Tuhan, untuk membangun rohnya. Itu akan terjadi saudaraku. Dan yang kedua, akan semakin lemah imannya, akan drop imannya. Semakin banyak waktunya di rumah, semakin banyak dia pakai waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun rohnya. Dan mereka banyak membuang waktu. Walaupun ada orang bilang begini saudaraku, ini waktunya untuk kumpul keluarga. Memang saya kumpul dengan keluarga, saya harus ngajarin anak-anak. Ya istri kadang ya banyak kesibukannya. Tapi jangan lupa kita juga waktu kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, bagaimana saudaraku? Ini perlu diperhatikan rohani kita. Semakin kita dikasih waktu, kadang bukan kita pakai waktu kita untuk membangun, untuk rohani kita. Makanya ada dua kemungkinan, akan semakin kuat, rohnya berkobar-kobar, atau semakin lemah saudaraku. Karena ini sudah waktunya atau budaya baru hari-hari ini. Udah kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru akan timbul saudaraku. Udah pakai gadget semua. Pakai online semua, ibadah online. Akan merasa nyaman semua. Kapan aja bisa lihat khotbah, tinggal ceklek gitu kan saudara. Dan kurang enak khotbah yang ini, ceklek yang lain. Kurang naik puji-pujiannya, ceklek yang lain. Ini bisa terjadi. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai
Jangan sampai api kita mulai padam. Itu sebabnya Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala terus dan layani Tuhan. Hari ini memang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada tujuannya, surga tujuannya. Dia naik ke surga. Ini sudah bertahun-tahun kita sudah dengar ada makna kenaikan Tuhan Yesus, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk mengirim Roh Kudus bagi kita. Dan maknanya ada banyak makna kenapa Yesus naik ke surga. Tapi kita memperhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya roh kita berkobar-kobar terus dalam Tuhan. Karena kita masih ada di bumi ini. Ini sesuatu perpisahan sebenarnya. Saudara pernah buat perpisahan di sekolah? Pernah ya? Saya dulu waktu saya kan habis tamat SMA karena memang nasar saya sama Tuhan. Karena saya komitmen saya sama Tuhan akan menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Sejak kelas 2 SMA saya waktu itu di retreat, ada retreat anak muda, youth camp namanya. Saya ada di situ. Ada yang menantang saya untuk menyerahkan diri, bukan menantang lah, semua anak-anak muda ditantang begitu. Untuk memberi diri, siapa yang mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Itu dulu yang melayani itu adalah almarhum pendeta Yeremia Rim, saudaraku. Dia sudah almarhum. Waktu itu dia tantang, dia masih ingat saya firmannya dari kitab Yeremia juga diambilnya. Tentang seorang anak muda bisa dipakai oleh Tuhan. Dan banyak dari aku ini masih muda dan lain sebagainya. Tapi saya dulunya gak punya cita-cita jadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, sepenuh hati. Tapi saya sudah sering saya katakan saudaraku, saya cita-citanya juga saya mau tentara saudaraku. Dulu masih ada zamannya akabri dulu sekolahnya. Saya sudah buat ngisi formulir masuk akabri saudaraku. Waktu itu teman-teman satu SMA juga banyak masuk akabri. Mereka ada mau ambil angkatan udara, ada angkatan laut, angkatan darat. Saya dulu spesialnya mau angkatan darat, saudara. Tapi hari-hari karena komitmen saya, nasar saya sama Tuhan, waktu ditantang oleh hamba Tuhan ini, saya tadinya nggak mau, saudara. Ayo maju ke depan, akan didoakan. Siapa mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Saya bilang enggak juga. Sampai berulang kali hamba Tuhan ini, sampai Roh Kudus menyentuh hati saya, mendorong saya untuk maju ke depan. Dan akhirnya saya menangis, saudaraku, menangis. Masih di belakang itu saudaraku, menangis. Dan akhirnya Roh Kudus dorong saya lari ke depan. Saya berlutut di depan untuk didoakan. Sejak itu panggilan itu yang membuat saya dikejar oleh panggilan itu. Dan itu sudah naik-naikkan kelas, akan masuk kelas 3 lagi SMA. Dan kelas 3 SMA ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya banyak tantangan juga. Dari situ waktu perpisahan, saya mau sampaikan tentang perpisahan. Itu sangat sedih, udah bergaul dengan teman sekian lama, 3 tahun di SMA saudaraku. Buat adakan perpisahan, memang ada yang senang sih, ada yang pakai pilox yang untuk chat-chat, tapi ada yang sedih saudaraku. Dan itu kejadiannya memang menyedihkan. Ini nggak berjumpa lagi dengan teman. Dan waktu saya di sekolah Alkitab juga begitu, perpisahan. Sekolah Alkitabnya ya 1 tahun baru praktek lagi. Saya waktu mau perpisahan itu juga banyak teman-teman sedih, menangis, berpelukan dengan gurunya. Begitu luar biasa. Dan saya juga waktu mau berpisah untuk pergi ke sekolah Alkitab dengan orang tua, begitu berkumpul semua saling menangis. Ini anakku gak pernah merantau gitu kan, tamat SMA langsung merantau. Saya
Saya dulunya nggak pernah cuci baju, nggak pernah masak, nggak pernah lakukan apa-apa. Karena kalau cuci baju saya lemparkan aja, ada kakak saya perempuan, ada adik saya yang perempuan, jadi mereka yang cuci semua. Tinggal beres, gitu saudara. Tapi sampai kalau mau sekolah Alkitab harus di asrama, harus kerja sendiri, sampai setrika pun celana double, berapa lapis saudaraku. Orang kalau lihat lipatan celana ini nggak tahu. Tapi di situ saudaraku waktu berpisah itu menangis, berpelukan. Saya praktek itu juga, praktek nggak kembali ke orang tua berapa tahun, praktek sekolah lagi. Dan itu yang membuat sedih, nggak berjumpa lagi saudaraku. Dan itu juga kejadian ini yang terjadi kalau kita lihat, yang membuat sedih para murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke surga dan mereka ditinggalkan di bumi ini yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan persoalan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, coba kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama ini, di sini dikatakan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Coba kita akan baca berganti-gantian di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan ayat yang ke-6, nanti Bapak Ibu Saudaraku membacakan ayat yang ke-7 dan seterusnya, kita bergantian. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini kita sedang melihat bahwa Yesus di sini dikatakan hendak naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, maka di sini ayat yang ke-6 di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka. Mereka ini siapa? Yaitu murid-murid Yesus yang menyertai dengan Yesus, yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, para murid-murid, orang-orang pada waktu itu, mereka mau bertanya kepada Yesus, dan Yesus mereka sudah lihat, sudah bangkit dari antara orang mati. Berarti dia adalah orang hebat, orang yang luar biasa. Lalu mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena bangsa Israel pada waktu itu dalam keadaan tertekan, terintimidasi, punya masalah yang luar biasa, membuat seringkali ekonomi di bangsa Israel terpuruk. Kalau mereka punya penghasilan harus bayar pajak yang besar. Sehingga murid-murid meminta kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel. Ini memang secara manusia lazim untuk bisa dipahami, saudaraku. Dalam kondisi apapun, kalau ada masalah, kalau ada persoalan, pasti orang akan meminta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan dong keadaan
begini. Apalagi kalau keadaan kita COVID-19 ini. Tuhan, pulihkan keadaan COVID-19 ini. Sudah terpuruknya ekonomi bangsa kami, bukan hanya bangsa, tapi keluarga. Pekerjaan pun sudah harus banyak yang dirumahkan, banyak yang sudah tidak lagi dipekerjakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, membuat ekonomi banyak orang terpuruk, sehingga lazim kalau ada masalah, persoalan, layak sebenarnya dia berkata, Tuhan, pulihkan dong keadaan bangsa kami. Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaan kami? Keadaan yang terpuruk begitu rupa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kita juga berkata demikian. Cuman perlu kita ketahui, seperti kata Yesus di ayat yang ke-7, di sana dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan apa saudara? Waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ketika murid-murid ini minta supaya bangsa mereka dipulihkan dari tekanan, dari persoalan, dari situasi, kondisi yang mereka hadapi, supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa mereka. Tapi Tuhan mau bilang begini, masa dan waktunya, apa di sini dikatakan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kadang-kadang kan kita maunya waktunya, kita tahu kapan ini dipulihkan bangsa ini. Tuhan pulihkan dong, pulihkan, kita berdoa. Tapi saya dapat berita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa COVID-19 ini tidak pernah hilang dari muka bumi ini, katanya saudara. Saudara pernah dengar? Sampai PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau WHO berkata bahwa virus corona tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Itu menurut PBB. Saya berkata sama Tuhan, sudah PBB mengatakan, sudah paling tertinggi otoritas WHO. Tapi kuasamu lebih tinggi daripada segalanya. Jangan sampai orang-orang jadi nyaman, terlena, kalau sudah dikatakan gak pernah hilang dari muka bumi ini, sehingga semua orang harus stay at home. Bayangkan kalau sudah terjadi begitu, chaos bangsa-bangsa. Semuanya harus bersiap-siap. Bisa ini adalah suatu pendekatan akan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan memang firman Tuhan berkata, semakin dekat. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita nggak berjaga-jaga dan bersiap-siap. Memang kita perlu minta pemulihan, tapi Tuhan mau katakan, nggak perlu kamu tahu waktu dan masanya. Kenapa saudaraku? Supaya kita terus bergantung kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Supaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Saya kadang berpikir begini saudaraku, kenapa sih Tuhan kasih bangsa Israel harus melewati padang gurun ketika dilepaskan dari tanah Mesir selama 40 tahun. Kalau menurut perkiraan atau peta, itu sebenarnya bisa ditempuh hanya beberapa hari
atau 40 hari. Tapi mereka bisa tempuh itu sampai 40 tahun. Sepertinya bangsa Israel mengalami proses yang dari Tuhan selama 40 tahun untuk melihat apakah bangsa Israel serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau tetap mengandalkan Tuhan atau tidak dalam kondisi apapun. Jangan di saat kondisi lagi enak, bebas, banyak uangnya. Karena pada waktu itu bangsa Israel sudah diberikan uang banyak, emas banyak kepada orang Israel oleh orang Mesir, saudaraku. Mereka happy, senang, ayo keluar dari tanah Mesir. Mereka berlari. Tapi mereka ketika menghadapi laut mati, lalu mereka mulai bersungut, Musa, mati kita di sini. Sudah nggak ada jalan. Laut di depan kita nggak bisa diseberangi karena begitu dalam. Kiri kanan ada gunung dan ada juga penduduk-penduduknya yang ganas-ganas. Kanan dan kiri juga begitu, ke belakang tentara Mesir sudah datang. Mulai mereka menjerit, berteriak kepada Musa. Teriakannya nggak tahu gimana teriakannya lagi. Tapi ketika Musa berdoa, terbelah laut itu. Dan waktu terbelah, pendek ceritanya, mereka bisa lewati laut itu. Waktu mereka lewati dan bangsa Mesir atau tentara Mesir terkubur oleh air itu. Dan waktu mereka sudah sampai di seberang, mereka lompat-lompat menari-nari. Saudara tahu, lihat di situ. Mereka happy sampai Maryam pakai tamborin nyanyi. Wah, happy, menari semua. Tapi ketika timbul gak ada air, udah bersungut-sungut lagi bangsa Israel. Musa, mana air? Apakah kita mau mati di sini? Udah mereka minum airnya, pahit lagi airnya. Kepahitan mereka alami. Maunya kalau Tuhan yang bebaskan, maunya perjalanan kita maunya yang manis-manis gitu kan. Tapi kok dialami kepahitan? Kok ada persoalan? Kalau Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menuntun, pasti Tuhan kasih yang terbaik lah. Tapi semua ini terjadi untuk memproses, membentuk bangsa Israel, membentuk karakter mereka. Dan ini juga pandemi COVID-19 ini sedang menggoncang, menyaring, menampi, memproses hidup kita. Apakah kita semakin down dengan Tuhan, makin beku dengan Tuhan? Saya teringat, apakah kami makin beku ketika COVID-19 ini terjadi? Nggak tahu saudara ya, saya sering bertanya, ini jangan-jangan jemaat-jemaat beku karena nyamannya udah stay at home. Makanya saya rindu, banyak orang mungkin berpikir kok ibadah mereka. Karena saya melihat, ya ini karena kerinduan kami supaya jemaat ini juga ada rohnya terus berkobar-kobar. Kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama karena kebersamaan itu lebih baik. Walaupun saudara bilang di rumah kan bisa. Memang di rumah. Kadang-kala di rumah juga saya sudah melihat YouTube khotbah-khotbah. Dan saudara juga mungkin melihat akan hal itu, saudaraku. Tapi sepertinya nggak enak lagi. Makanya nanti di akhir zaman ini mengarah ke sana, saudaraku. Akan banyak orang cari yang enak didengar. Cari khotbah-khotbah. Ini nggak enak, pindah. Yang enak didengar kuping.
Sehingga apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Ya udah, jadilah gereja online. Bukan salah dalam masalah ini saudaraku. Tapi perlu diketahui. Jangan sampai kita seperti gadis yang bodoh. Semua memang mengalami ini, menantikan kedatangan mempelai. Tapi yang 5, mereka mempersiapkan betul-betul. Kalaupun mereka tertidur atau apapun, mereka cepat ada sesuatu yang sudah mereka persiapkan. Kadang kita atau banyak orang hari-hari ini yang terlena bagaikan gadis yang bodoh, saudaraku. 5 gadis yang bodoh, ya udah santai aja. Nanti siap-siap kedatangan Tuhan. Pluk! Terjadi pengangkatan, saudaraku. Lihat, mana temanku? Kok nggak ada? Pernah nonton apa? Film tentang pengangkatan, saudaraku? Itu semua tabrakan, semua itu kejadiannya cepat. Nggak ada sesuatu yang tahu. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan seperti pencuri, nggak ada seorang pun yang tahu kapan dan waktunya. Yang Tuhan mau kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Banyak orang yang karena terlena. Nggak ada, udah biasa. Alkitab bilang itu masih awal. Dari dulu penyakit sampar ini sudah dari dulu, itu juga dari awal. Dan kemarin khotbah saya sampaikan itu di dalam pengkhotbah itu sudah ada penyakit semuanya itu sudah ada terjadi, nggak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau ini terjadi, kita bilang lagi masih awal ini. Gempa bumi juga sudah terjadi. Saya lihat itu di film anak-anak ini Adam dan Hawa ya. Itu kan sering anak-anak kami saya kasih nonton film rohani tentang Adam dan Hawa waktu diusir dari Taman Eden. Ternyata mereka mau melahirkan anak dan lain sebagainya. Saya lihat itu mereka ada gunungnya meledak juga, saudaraku. Di zaman itu ada juga gunung yang meledak. Gak tahu itu inspirasi dari mana gitu ya. Dan sampai Adam dan Hawa, waktu itu saya lihat agak takut juga. Sampai domba yang dia peliharanya mau lari, semua binatang-binatang lari semua karena terjadi gunung Merapi, saudaraku. Laharnya turun. Tapi Adam dan Hawa dia bilang, Tuhan masih sertai kita. Artinya saya melihat sini bahwa itu sudah pernah terjadi. Gunung-gunung yang sekarang meledak-meledak dan gempa bumi itu sudah ada. Pengkhotbah katakan sudah ada dari dulu, nggak ada sesuatu yang baru. Kalau kedatangan Tuhan ini kejadiannya ini itu adalah permulaan. Itu sudah sejak zamannya para nabi-nabi, sejak para murid-muridnya ada, itu sudah ada. Dan saya percaya ini jangan sampai situasi kondisi ini kita anggap ini permulaan terus, sehingga kita terlena, tertidur, suam-suam kuku kasih kita. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang ada di sini, rohnya pasti berkobar-kobar di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu yang saya melihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kejadian-kejadian ini, Tuhan Yesus bilang, nggak perlu engkau tahu waktunya, masanya. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita terus bersandar kepada Tuhan. Kalaupun ini seperti yang dibilang PBB akan terus berlanjut terus selama masih ada muka bumi ini. Kita mau berkata ada nggak ada, rohku harus tetap berkobar-kobar dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus ada tetap melekat dengan Tuhan. Jangan rohmu tertidur. Makanya kejadian-kejadian di akhir zaman kan gitu. Nanti nggak suka lagi beribadah, nggak suka lagi dengar firman Tuhan.
bahkan nggak hormat lagi dengan orang tua. Itu kan di dalam 1 Timotius ya kalau nggak salah, di sana dikatakan akhir zaman itu akan timbul kesukaran yang terjadi. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Kalau Tuhan bilang nggak perlu engkau tahu masa dan waktunya, supaya kita bersandar terus kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan. Orang mungkin berkata seperti di zaman Nuh, mana mungkin datang hujan? Sejarahnya belum pernah datang hujan, apalagi air bah. Sampai orang menertawai Nuh dan mengejek waktu lagi bangun bahtera yang begitu besar luas. Orang-orang tertawakan dia. Mereka nggak lihat saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini apa kejadiannya? Ketika Nuh memasukkan binatang, sebenarnya sudah ada tanda. Binatang-binatang dulu udah buas, saling memakan. Tapi kok bisa binatang masuk? Binatang yang halal 7 pasang. Binatang yang haram berapa pasang kalau nggak salah? 2 pasang ya? Sepasang. Dan dari situ sebenarnya sudah harus orang-orang zaman dulu lihat ini apa ini? Fenomena apa? Yang harus membuat mereka harus semakin mengerti apa sih maunya Tuhan. Tapi memang zaman itu ya udah anggap tertawain aja, itu biasa. Mungkin Nuh lagi buat sirkus ini gitu kan. Semua binatang-binatang mau. Kalau saya melihat waktu ada juga film anak-anak kami itu tentang Nuh waktu binatangnya keluar dari kapal itu. Lalu anaknya bertanya atau siapa bertanya, dia bilang, apakah binatang ini akan baik terus? Karena baik kan pada waktu dimasukkan. Lalu Nuh bilang, enggak, kalau sudah agak jauh dari sini mereka akan buas lagi. Benar, waktu udah keluar agak jauh. Memang ditayangkan di film anak-anak ini, saya lihat harimaunya kejar binatang rusak, saudaraku. Harimau kejar, tangkap makan rusaknya. Ular juga ganas, ular juga masukkan ke bahtera. Baik semua. Tapi waktu keluar, dia lihat ular ini juga makan, yaitu kelinci, saudaraku. Artinya binatangnya buas. Artinya ketika dimasukkan oleh Nuh, sebenarnya ini menjadi sebenarnya sesuatu pertanda. Tapi mereka nggak percaya sehingga binasa. Makanya mereka akan sibuk nanti di zaman akhir ini, sibuk untuk mementingkan diri sendiri. Yang mau Tuhan ajarkan bagi kita adalah tetap andalkan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau tidak perlu tahu kapan masa dan waktunya. Pemulihan juga COVID-19 ini nggak perlu kita tahu kapan. Kalau sudah dibilang nggak bakalan lenyap, ya udah kita harus semakin berkobar-kobar dalam Tuhan, semakin cinta dengan Tuhan. Ini kan kemarin ada sampaikan itu, gimana ini Pak, udah dari menteri gitu kan. Sebenarnya saya dapat juga dari wakil menteri. Itu boleh. Ini kan kita belum zona kuning, merah. Ya kan? Tapi ya itu dari kita. Tapi yang penting bagi kita jangan sampai, saya juga nggak salahkan yang lain. Yang penting bagi kita jangan sampai roh kita ini jadi pudar, jadi redup rohmu, nggak bergairah lagi. Makanya pernah saya bilang ini akan ada fenomena kelihatan, saudaraku, seperti ketika orang mengajak Daud, ayo Daud beribadah kepada Tuhan. Rohnya melonjak. Dia berkobar-kobar rohnya, melompat-lompat, ayo.
Itu karena rohnya berkobar-kobar. Itu tanda orang yang rohnya berkobar-kobar, haus dengan Tuhan. Tapi hari ini ketika diajak ayo beribadah, doa, baca firman, Allah COVID, udah gak direspon. Itu mulai redup kobarnya. Ini ya bukan apa saudaraku, supaya kita ini berjaga-jaga, jangan sampai roh kita mulai pudar. Jangan kita bagikan nanti sebagai perempuan atau wanita atau gadis yang bodoh. Padam apinya. Tiba-tiba datang mempelai itu, nggak siap dia. Dan ini sedang mengarah ke sana, saudaraku, kedatangan Tuhan semakin dekat. Nanti ekonomi sudah satu ekonomi sebenarnya. Politik juga sedang dirancang untuk satu pemimpinnya politik. Itu memang alkitabiah akan terjadi. Kenapa belum terjadi? Karena ada yang masih menahannya. Kenapa belum terjadi antikris? Karena ada orang-orang yang masih menahannya. Siapa yang menahannya? Roh Kudus atau doa orang-orang benar. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, ini sebenarnya ini masih dilihat ini. Perlu kita senantiasa untuk berdoa terus. Kalaupun Tuhan tiba-tiba datang, syuk, karena akan terjadi penganiayaan, masa tribulation. Itu belum terjadi dan itu akan terjadi, saudaraku. Tapi saya dan seisi rumahku tidak akan turun di sana. Yang percaya katakan amin. Kita mau itu terjadi pengangkatan itu. Karena ketika terjadi tribulation itu penderitaan yang luar biasa. Gak ada yang sanggup menjerit sampai orang berkata bunuh kami. Kematian pun menjauh daripadanya. Mau ditabrakkan kepalanya ke tembok, ke batu-batu, nggak ada kematian di situ. Selama tribulation, karena penderitaannya luar biasa. Makanya kita harus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-8, kalau Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa artinya, saudaraku? Tuhan inginkan kita nggak perlu tahu masa dan waktunya. Yang penting lakukan bagianmu. Yang percaya katakan amin. Lakukan apa maunya Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini sih yang saya perhatikan hari-hari ini, saudaraku. Di saat Yesus mau naik, dia ada berpesan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya ini nggak perlu tahu masa dan waktunya, tetap andalkan Tuhan. Yang penting lakukan kehendak Tuhan, bagian kita apa maunya Tuhan. Jangan kita pusingkan kapannya ini ya dan lain sebagainya, lupa akan apa yang Tuhan mau. Karena hari-hari ini menurut pendidikan juga, pendidikan belum tahu kapan bukanya. Ada orang bilang bulan 12. Sampai pernah Pendeta Gilbert Lomendong dia wawancarai Panglima TNI. Ya memang dia punya tema engkau hebat gitu ya. Ada YouTube-nya tuh. Di waktu dia wawancarai bagaimana kesiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi pandemi ini, COVID-19. Panglima bilang Indonesia siap. Kalau masalah pangannya gimana? TNI sudah buat juga siap, sudah memprediksikan kalaupun pandemi ini sampai di tahun 2021, seluruh jajaran TNI
sudah diperintahkan supaya setiap distrik atau daerah ada ditanam jagung, ditanam apa tumbuh-tumbuhan atau yang berguna untuk menanggulangi kalau ada krisis pangan. Itu Panglima TNI katakan ya, waktu saya dengar itu di YouTube itu. Artinya bahwa dia pun kalau terjadi sampai hari ini, sampai 20 tahun 21. Wow. Ini gimana keadaannya? Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus lakukan juga bagian kita. Apa menjadi bagian kita? Karena kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kejadian-kejadian hari ini memang tidak menentu lagi saudaraku. Sudah bingung semua orang. Perusahaan-perusahaan juga udah banyak yang bangkrut. Karena mereka banyak pinjaman saudaraku. Mau memperkerjakan orang nggak bisa. Ada PSBB. Kemarin ada pabrik rokok yang terkenal itu, seluruh karyawannya terinfeksi COVID-19. Gak tahu apakah ditutup atau bagaimana. Perusahaan-perusahaan lain sudah mulai banyak yang tertutup. Dan kapan bangkitnya nggak tahu. Mereka pun bingung kapan ini akan dibuka kembali. Makanya saya bilang itu akan mengarah nanti ke semua. Ini ada yang memprediksikan ini ada skenario dari orang kaya yang ada bilang sampai jelas dibilang Illuminati. Yang nanti kepemimpinannya hanya satu seperti piramida itu saudaraku. Yang ada matanya satu. Itu Illuminati. Orang-orang kaya yang ada di sana. Dan ada orang yang bilang bahwa ini sedang disebarkan virus COVID-19 ini supaya chaos ekonomi bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa pinjam uang ke bank apa itu? Bank Dunia atau IMF. Karena mereka itu yang memegang kendali ekonomi keuangan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita masih ada di muka bumi ini, seperti Tuhan Yesus katakan, jadilah saksi, jadilah berkat, lakukan bagianmu, apa yang Tuhan mau selama kita ada di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Terus yang saya melihat juga di ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dan pandangan mereka dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang melihat, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di sini dikatakan ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, ada banyak hal yang dikatakan oleh Yesus. Seperti Yohanes 14, jangan gelisah hatimu. Karena ketika ditinggalkan oleh Yesus, naik Yesus ke surga, akan banyak orang yang gelisah. Karena akan banyak terjadi persoalan masalah, tekanan-tekanan. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Namun percayalah kepada Bapa, kepada Allah, dan percayalah juga kepada Aku. Apa artinya percaya kepada Bapa? Bapa itu adalah Maha Kuasa yang paling hebat, bukan Yesus nggak paling hebat. Yesus dia berkata, percaya juga kepada Aku secara manusia yang sudah menebus kamu, yang sudah mendamaikan kamu dengan surga.
yang sudah mempersatukan kita dengan Bapa di surga. Percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa, Allah Bapa itu yang mengontrol semua dunia ini. Dan percaya juga lah kepadaku yang sudah berkorban mempersatukan kamu dengan Bapa di surga itu. Yang percaya katakan amin. Yesus itu juga adalah Tuhan, tapi dia mau tunjukkan bahwa secara pribadinya, bahwa percaya juga kepadaku, akulah yang menyelamatkan kamu. Karena akulah satu-satunya jalan untuk bisa sampai ke surga. Jangan percaya kepada yang lain. Hanya percaya kepada Bapa dan percaya kepadaku yang adalah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa. Ini ada banyak yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita melakukan kehendaknya dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi renungkan kita hari ini adalah dalam kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini, seperti yang dialami oleh para murid-murid waktu mau ditinggalkan oleh Yesus. Murid-muridnya kepingin supaya dipulihkan keadaan atau kerajaan Israel, karena punya masalah, punya persoalan. Sama halnya dalam keadaan kita juga. Memang kita ada kerinduan kita untuk dipulihkan bangsa ini, persoalan COVID-19 ini. Tapi kapan waktunya nggak perlu engkau tahu, masa dan waktunya. Supaya apa? Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita bersandar kepada Tuhan, supaya kita semakin cinta dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Kalaupun ini proses kita jalani, seperti bangsa Israel sudah saya katakan, proses mereka jalani untuk membentuk karakter mereka seperti yang Tuhan mau. Tanah perjanjian kan hanya, atau kekayaan berkat itu kan hanya, sebenarnya itu nggak terlalu penting bagi Tuhan. Yang paling penting adalah jiwanya, rohnya, supaya diselamatkan, tetap mengandalkan Tuhan. Yang kalau kita lihat di sini dikatakan juga yang terakhir, saudaraku, bahwa di sini dikatakan ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari firman Tuhan ini di sana dikatakan, perlu kita ingat bahwa Yesus akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Yesus datang pertama kali sebagai bayi, turun ke dalam dunia ini. Tapi kedatangannya kali yang kedua untuk menghakimi dunia, menjemput kita anak-anaknya. Dan kedatangannya pun sudah dekat. Dan ini Tuhan mau ingatkan bahwa kalau kedatangannya itu pasti ada, kita harus lebih berjaga-jaga, bersiap-siap. Jangan anggap sepele. Sudah ada tandanya. Seperti binatang-binatang dimasukkan, kok ada tanda-tandanya yang puas-puas kok jadi baik semua. Itu hendak akan terjadi pemusnahan seluruh bumi pada waktu zaman Nuh. Sekarang juga udah banyak tanda-tandanya, gejolak-gejolaknya. Mungkin kita berkata, udah santai aja, masih lama Tuhan datang. Gak perlu lagi dekat dengan Tuhan. Saat itu engkau sama seperti gadis yang bodoh, yang berpikir masih lama, ya udah santai aja, ngapain capek-capek, bawa bontot gitu ya, bawa perbekalan lagi, bawa persediaan, ngisi kerohanian kita, iman kita untuk terus berkobar-kobar dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita udah tahu hal ini bahwa Yesus akan datang, ini juga sesuatu yang Tuhan inginkan supaya kita semakin mendekat dengan Tuhan. Kalau Yesus sudah dekat datang, Tuhan inginkan kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan.
Yang kita mau belajar di sini adalah kita mau tetap setia juga kepada Tuhan. Karena orang yang setia, orang yang bertahan sampai akhir, mereka-mereka inilah yang akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa, mendapat mahkota, mendapat pujian yang dari Tuhan. Bukan di saat dia waktu dia umur 20 tahun dia berkobar-kobar dalam Tuhan, atau lagi enaknya ibadah, musiknya hebat, situ dia berkobar-kobar. Di masa pandemi sudah mulai redup rohnya, sudah nggak berkobar-kobar lagi apinya. Itu berarti sudah nggak setia. Kalau kami kemarin ada renungan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat teringat juga, saya sudah bagikan juga itu di profil saya, bahwa jangan cemu-cemu berbuat baik. Bila kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Tapi ada banyak orang nggak menuai. Kenapa tidak menuai? Karena mereka lemah. Lemah itu berarti mereka nggak lanjutkan lagi. Mereka udah suam-suam kuku, mereka bersungguh-sungguh di dalamnya, mereka menggerutu di dalamnya, mereka banyak aja alasannya, bermalas-malasan lain sebagainya. Sehingga apa yang mereka lakukan, perbuatan baik mereka yang dulunya udah mereka lakukan sudah banyak, tapi mereka nggak bakalan bisa menuai karena mereka sudah mulai lemah. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, jangan menjadi lemah. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Engkau akan menuai dari apa yang kau lakukan perbuatan baikmu jika engkau tidak jadi lemah atau nggak berhenti di tengah jalan. Ini mengingatkan kita supaya kita semakin serius dengan Tuhan, semakin roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Halo, yang percaya katakan amin. Masih berkobar-kobar dalam Tuhan? Iya, walaupun kita yang ada di sini cuma hanya beberapa, tapi saya percaya biarlah roh kita menyala-nyala dalam Tuhan. Di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, Tuhan inginkan adalah untuk tetap melekat dan andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Gak usah kita perlu kapan waktu dan masanya. Yang penting lakukan bagian kita, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan, pakai waktu kita dengan Tuhan, dan seterusnya kita juga menjadi orang-orang yang taat dan setia sampai garis akhir. Karena kita tahu bahwa Yesus tetap akan datang kali yang kedua. Sekalipun orang menertawakannya dan tidak percaya, namun hanya beberapa orang yang percaya, 8 orang saudaraku pada zaman Nuh. Yang lainnya nggak tahu berapa penduduk bumi pada waktu itu, tapi hanya 8 orang, sekian persen. Mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kita semua yang ada di sini, biar kita semua menjadi orang-orang yang ada di dalam bahtera Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang penting taat, berjaga-jaga, bersiap-siap dan tetap setia sampai Yesus datang kembali. Kita mau angkat pujian, kita mau akhiri ibadah kita. Ku mau tetap cinta ya Tuhan. Ku mau tetap setia. Walau badai apapun datang menerpa, kami mau tetap cinta Engkau. Kami tahu bangsa ini menghadapi masalah persoalan COVID-19, bahkan itu berdampak bagi keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Namun biarlah kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami mau bertindak sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan kami terus berjaga-jaga, biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan, terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Orang mungkin menganggap remeh akan hal ini, dan sehingga banyak roh mereka tertidur. Iman mereka menjadi redup, roh mereka menjadi tertidur. Tapi kami mau terus roh kami berkobar-kobar, karena kami mau seperti gadis yang bijaksana itu ya Tuhan, yang mempersiapkan segala sesuatunya. Namun roh kami terus menyala-nyala dalam Tuhan, dan kami tetap berjaga-jaga di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih apapun yang terjadi hari-hari ini, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepada-Mu. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya.
pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu. Dengan kekuatan yang dari-Mu ya Tuhan. Holy Spirit, Engkau yang memberikan kekuatan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Bahkan kami masih setia, tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai apapun datang, menerpa, ku tetap setia. Katakan lagi, ku tetap cinta.
dikasih oleh Tuhan. Kita meminta sama Tuhan supaya roh kita terus menyala-nyala dalam Dia. Ada gairah yang dari Tuhan. Mari minta supaya Engkau melekat dengan Tuhan. Kita taruh tangan kita di dada kita, saudara. Tanda ekspresinya, tanda kerinduan kita, supaya kita mau tetap menyala-nyala roh kita di dalam Tuhan. Oh, yang mengaruhkan kami, roh kami yang berkobar-kobar ya Tuhan. Sungguh yang mulai pudar, Engkau akan nyalakan kembali. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena orang yang berkobar-kobar rohnya, Engkau akan berkati dengan luar biasa ya Tuhan. Dia bisa akan mengalahkan situasi kondisi apapun. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa biarlah roh yang dari Tuhan turun bagi setiap kami, menyalakan api-Mu kembali dalam hidup kami Tuhan, menyalakan gairah dalam hidup kami kembali, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini kami berdoa hari-hari ini ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sudah mulai redup apinya, rohnya mulai redup ya Tuhan, kami berdoa Kau nyalakan kembali. Biar roh mereka berkobar-kobar dalam Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan yang tidak bersama dengan kami dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Biar mereka tetap cinta Engkau, semakin setia kepadamu. Roh mereka terus berkobar-kobar kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kapanpun Engkau datang untuk menjemput kami siap ya Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, ada banyak anak-anak-Mu yang mulai redup rohnya. Kami berdoa, mari Roh Kudus, jangan biarkan padam roh mereka. Jangan biarkan padam api yang daripada-Mu. Karena Engkau memang berfirman, jangan padamkan roh.